Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Seringkali kita membaca sebuah berita tentang kondisi ekonomi global atau nasional. Informasi yang kita terima terasa mengkhawatirkan. Ada banyak opini yang mengatakan bahwa daya beli sedang turun. Namun, saya selalu mencari data aktual untuk melihat apakah yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hari ini, kita akan membedah laporan survei konsumen dari Bank Indonesia edisi Januari 2026. Data ini sangat menarik karena menunjukkan fakta yang berlawanan dengan opini negatif yang ada di luar sana. Laporan ini menunjukkan tingkat optimisme konsumen Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Kamu bisa melihat sebuah pernyataan fundamental di sini. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus bergerak, pernyataan kunci bagi para pelaku usaha dan juga bagi kita semua adalah seberapa kuat kemampuan bertahan atau resiliensi konsumen Indonesia saat ini. Apakah masyarakat merasa aman untuk membelanjakan uangnya? Banyak orang secara otomatis menghubungkan dinamika global dengan kesulitan di tingkat lokal. Kamu mungkin berpikir, jika dunia sedang tidak menentu, pasti dampaknya langsung memburuk pada keuangan keluarga kita. Tetapi, mari kita lihat secara objektif. Pertanyaan sebenarnya bukan pada apa yang terjadi di luar sana, melainkan bagaimana persepsi dan kesiapan mental masyarakat kita yang ada di dalam negeri dalam menghadapi kondisi tersebut. Sebelum kita melihat angkanya, kita perlu sepakat mengapa keyakinan konsumen itu penting. Laporan ini menyebutkan bahwa keyakinan konsumen adalah indikator utama untuk melihat kesehatan ekonomi nasional. Mekanismenya sangat harfiah dan logis. Yang pertama, sentimen atau perasaan positif itu akan mendorong masyarakat untuk melakukan pembelanjaan. Ini adalah konsumsi rumah tangga. Kedua, ketika masyarakat berbelanja, para pelaku usaha akan melihat peningkatan penjualan yang kemudian memicu mereka untuk melakukan ekspansi atau melakukan perluasan usaha dan menambah investasi. Ini membentuk iklim bisnis. Ketiga, kepercayaan dari publik ini pada akhirnya menjaga perputaran aktivitas ekonomi tetap stabil. Jadi, keyakinan di dalam pikiran masyarakat adalah titik awal dari semua aktivitas yang terjadi di pasar. Sekarang, mari kita lihat fakta utamanya. Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. Pada Januari 2026, tercatat di angka 127. Dalam standar indeks, ini adalah angka yang berada di atas 100. Artinya, masyarakat kita berada di zona optimis. Coba kita bandingkan dengan bulan sebelumnya pada Desember 2025 yang angka indeksnya berada di 123,5. Artinya, keyakinan masyarakat meningkat secara signifikan. Tren kenaikan ini mengindikasikan bahwa pemulihan keyakinan masyarakat semakin solid di awal tahun. Mereka tidak sedang ketakutan. Mereka sedang merasa sangat yakin dengan kondisi finansialnya. Pertanyaannya, dari mana angka 127 ini? Laporan ini menunjukkan bahwa optimisme tersebut ditopang oleh realitas yang terjadi saat ini dan ekspektasi yang terjadi di masa depan. Pertama, indeks ekonomi saat ini atau IKE itu meningkat dari 111,4 menjadi 115,1. Artinya, saat disurvei, masyarakat memang sedang merasakan bahwa kondisi ekonomi yang mereka alami secara real membaik di hari ini.
Kedua, indeks ekspektasi konsumen atau IEK untuk 6 bulan ke depan juga meningkat dari 135,6 menjadi 138,8. Masyarakat merasakan perbaikan hari ini, dan karena itu mereka memiliki harapan yang sangat positif terhadap 6 bulan ke depan. Mari kita bedah lebih detail tentang persepsi ekonomi kita saat ini. Mengapa orang merasa kondisi hari ini membaik? Ada 3 komponen utama yang mencatat kenaikan. Yang pertama adalah indeks penghasilan saat ini atau IPSI. Ini naik dari 120 menjadi 123,7. Dan ini merupakan pendorong utamanya. Kemudian, indeks ketersediaan lapangan kerja atau IKLK. Ini naik dari 106,5 menjadi 109,9. Dan yang paling menarik adalah indeks pembelian barang tahan lama atau IPDG. Ini naik dari 107 menjadi 111,8. Orang yang sedang kesulitan keuangan pasti akan fokus membeli makanan dasar atau bahan pokok. Fakta bahwa niat membeli barang tahan lama seperti televisi, kulkas, atau perabot rumah tangga justru naik ke angka 111,8 membuktikan secara harfiah bahwa masyarakat memiliki uang lebih dan merasa aman dengan pekerjaan mereka di hari ini. Lalu, bagaimana dengan ekspektasi atau perkiraan masyarakat untuk 6 bulan ke depan? 3 komponen utamanya juga sangat kuat. Indeks ekspektasi penghasilan atau IEP itu naik secara signifikan dari 140,8 menjadi 146,0. Indeks ekspektasi kegiatan usaha atau IEKU naik dari 130,8 menjadi 135,3. Dan indeks ekspektasi lapangan kerja atau IEKLK itu mencatat angka stabil di 135,1. Kesimpulan dari data ini sangat jelas bahwa keyakinan akan penghasilan akan terus meningkat dan ini menjadi faktor yang paling dominan yang menjaga ekspektasi konsumen itu tetap tinggi. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa kelompok utama yang paling optimis? Pada laporan ini menunjukkan bahwa kaum muda itu memimpin sentimen positif. Generasi muda benar-benar menjadi kelompok utama dalam bentukan optimisme. Jika kita lihat datanya, kelompok usia 20 sampai dengan 30 tahun memiliki skor indeks keyakinan konsumen yang tinggi, yaitu di angka 134,2. Disusul oleh kelompok usia 31 sampai dengan 40 di angka 125. Kemudian usia 41 sampai 50 tahun di angka 118 dan kelompok di atas 50 tahun itu di angka 110. Kelompok usia produktif adalah yang paling merasa aman dan positif mengenai masa depannya. Sebagian dari kamu mungkin berpikir, tentu saja indeksnya naik. Pasti yang disurvei cuma orang kaya. Mari kita lihat fakta pada tampilan berikut ini. Kenaikan keyakinan ini terjadi secara merata itu di hampir seluruh kelompok pengeluaran masyarakat, mulai dari masyarakat dengan kelompok pengeluaran 1 sampai dengan 2 juta, 2,1 sampai dengan 3 juta, 3,1 sampai dengan 4 juta, hingga kelompok di atas 5 juta. Semuanya mencatat indeks yang sangat positif, meskipun ada sedikit koreksi tipis pada kelompok pengeluaran 4,1 sampai dengan 5 juta, yaitu menjadi 124,2. Angka tersebut tetap berada jauh di atas zona optimis. Artinya bahwa
Keyakinan konsumen itu menguat dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah hingga masyarakat berpenghasilan tinggi. Secara geografis, mayoritas kota yang disurvei mencatat peningkatan IKK, IKE, dan IEK. Beberapa kota yang dicatat secara spesifik karena pencatatannya pada peningkatan adalah Palembang di Sumatera Selatan, Padang di Sumatera Barat, dan Semarang di Jawa Tengah. Pola peningkatan di berbagai daerah ini mencerminkan apa yang terjadi di tempat kita masing-masing. Jika kita amati kegiatan bisnis, pusat perbelanjaan, atau transaksi harian di wilayah Jawa Timur hingga daerah lainnya, kita bisa melihat bahwa denyut ekonomi lokal memang sejalan dengan optimisme angka pasar nasional ini. Nah, ini adalah data yang paling penting dalam perencanaan keuangan keluarga. Laporan ini mengungkapkan fakta tentang rata-rata porsi dompet masyarakat. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi itu ternyata turun menjadi 74,3% dan sekarang menjadi 72,3%. Di saat yang sama, porsi untuk membayar cicilan atau utang tetap stabil di angka 11,2%. Uang hasil penurunan konsumsi tersebut ternyata beralih ke simpanan tabungan yang persentasenya naik dari 14,9% menjadi 16,5%. Banyak pengamat langsung panik ketika melihat persentase konsumsi turun, lalu berteriak bahwa ekonomi hancur. Faktanya sama sekali tidak demikian. Jika ekonomi hancur, porsi utang pasti akan naik tajam untuk bertahan hidup. Namun, di sini utang tetap stabil dan tabungan itu justru naik. Ini artinya konsumen bersikap sangat bijak dengan mempertebal bantalan tabungan mereka pada awal tahun 2026. Data tabungan tadi itu membawa kita pada implikasi makroekonomi yang sangat jelas. Pertama, daya beli masyarakat pada dasarnya sangat terjaga. Peningkatan pada indeks penghasilan di angka 123,7 dan keinginan membeli barang dengan daya tahan lama di angka 111,8 itu merupakan sinyal positif yang sangat nyata untuk sektor retail dan manufaktur. Kedua, ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan rumah tangga masyarakat Indonesia itu sedang sehat. Ketika sebuah keluarga mampu menjaga risiko cicilan atau rasio cicilan mereka tetap stabil di angka 11,2%, sekaligus menaikkan angka tabungannya menjadi 16,5%. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki fundamental keuangan yang kuat untuk menghadapi berbagai ketidakpastian yang muncul di masa depan. Sebagai rangkumannya dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di Januari 2026 ini, pertama, indeks keyakinan konsumen di angka 127, menunjukkan bahwa masyarakat sangat optimis. Kedua, optimisme ini itu memiliki pendorong ganda, yaitu kuatnya kondisi ekonomi real saat ini dan harapan masa depan yang menguat. Ketiga, secara demografi, kaum muda usia 20-30 tahun adalah pihak yang paling optimis. Keempat, masyarakat kita menunjukkan bahwa perilaku rasional dengan menahan konsumsi yang berlebihan itu dialihkan oleh mereka untuk menjadi tabungan sehingga tabungan naik di angka 16,5%. Fakta dari data resmi ini membuktikan bahwa kita tidak perlu terbawa kepanikan oleh opini yang tidak berdasar. Kondisi fondasi ekonomi kita di tingkat konsumen sedang rasional dan aman. Itulah analisis detail dari laporan survei kali ini. Bagaimana menurut kamu? Ingat untuk like video ini. Share video ini kepada keluarga, teman, dan kenalan kamu untuk membantu mereka memahami kondisi real yang sedang terjadi berdasarkan data yang aktual.
Subscribe channel ini untuk mendapatkan update analisa selanjutnya. Sampai jumpa.